Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang anak sangat hormati Ustadz senior segala-galanya Ustadz Haris di pesantren Bentar senior, di Kuburan Persis senior, sekarang di Gunungan di Pusat Persis, termasuk ilmunya juga yang sama Gunungan. Yang terhormat Haji Suwardi sebagai Kiai siap Kiai Haji Suwardi honoris causa Pak Haji Kahfi Amin mau pakai jai juga. GM kalau Pak Haji Kahfi GM. Pak Nuh yang saya hormati, terus Pak Latif yang saya hormati, dan rekan-rekan anak semua, kader-kader muda Persis yang sekarang sudah ada di Persis. Anak berpikir sangat bahagia. Dari minggu kemarin kami bercengkrama banyak praktek karena baru minggu kemarin ketemu. Dan anak melihat ada sudah mulai tumbuh regenerasi di tubuh Persis ya, di mana kemudian generasi muda menjadi ketua-ketua PD. Waktu dulu itu Priangan Timur yang jadi generasi muda yang jadi ketua-ketua PD itu ya. Yang angkatan-angkatan kita itu rata-rata sudah jadi ketua PD. Di kota Tasik Kang Arif, di kota Ciamis, di Kabupaten Ciamis Kang Isa, Kabupaten Tasik Kang Dede Repi, itu semua generasi yang sama itu. Termasuk iya, itu semuanya termasuk kemarin waktu di 3 PD itu di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Jakarta Pusat ya. Semuanya generasi itu Kang Arfi 3 tahun di atas anak, kau Kang Ahmad Fadilah ya, itu di bawah anak itu, minculah kita mah, junior anak sudah di ketua PD, yang lainnya. Tapi ini patut disyukuri, berarti memang regenerasi berjalan, dan itu memang fungsi jamiah. Selain fungsi yang sifatnya ideologis yaitu al-jamaah, nah fungsi jamiahnya itu adalah memastikan regenerasi terjadi di tubuh ini, jangan sampai terjadi stagnasi. Salah satu bentuk stagnasi itu adalah saya mau sindir Ustaz Yunus Anis, jangan disebut dari Anas soalnya ya. Jadi yang sudah beberapa kali jadi pimpinan itu jangan terus-terusan ingin di situ, karena itu artinya memotong. Nah, karena bagaimana mungkin kader di bawah akan naik ketika yang di atas masih terus-terusan ada di tempat itu? Maksudnya di wilayah eksekutifnya, itu. Jadi tentu itu di berbagai levelnya tentu yang dimaksud. Jadi jangan pula kemudian terjadi istilahnya itu kalau di dalam teori ini cut off one generation, misalnya pimpinan pusat Persis semua bisa, kan nggak mungkin juga. Tapi untuk wilayah PD memang menurut anak begitu karena cenderung lebih banyak di bidang yang sifatnya betul-betul teknis ya di PD itu. Mungkin untuk tingkat PP dan kemudian di PW dalam artian koordinatif memang perlu yang sifatnya lebih senior karena membutuhkan kebijaksanaan. Tapi memang kalau di tingkat PD saya pikir itu sudah sangat baik untuk kemudian, karena tingkat eksekutifnya sangat tinggi sehingga membutuhkan kelincahan dan juga daya gerak dinamis gitu. Nah itu yang ingin saya ungkapkan, kebahagiaan menjelang 100 tahun Persis ini. Jadi muktamar sekarang krusial karena ya kita ingin menunjukkan tidak hanya di Indonesia tentu saja kepada dunia bahwa Persis sudah bisa eksis selama 100 tahun. Berarti kata-kata itu sekaligus kita di sini meneropong masa depan. Kita akan eksis, kita telah eksis 100 tahun dan kita akan eksis 100 tahun ke depan gitu. Jadi itu catatannya. Kalau kita bisa bertahan 100 tahun, jadi jaminannya berarti 100 tahun ke depan kita masih bisa bertahan. Nah itu. Nah tinggal permasalahannya adalah zaman telah berubah.
makna. Di sini krusial yang kedua, yaitu bagaimana kemudian spirit zaman yang berubah itu bisa kita ambil melalui momentum muktamar yang ke-100 tahun ini. Nah, ini yang kemudian akan tercermin dalam satu draft QAQD dan rencana jihad itu menjadi bagian cerminan. Itu apakah draft QAQD dan rencana jihad yang ada itu mencerminkan terobosan kita terhadap 100 tahun yang akan datang? Itu sebagai sebuah idealismenya gitu ya. Walaupun nanti akan ada rasionalisasi. Yang kedua, perdebatan terkait konon dan rencana jihad itu juga mencerminkan seberapa dalam kadar-kadar yang ada meneropong 100 tahun ke depan itu di perdebatan itu. Kalau perdebatannya sudah masuk ke wilayah aktor, yaitu siapa yang jadi ketua umum, berarti itu sangat politis. Kalau sudah sangat politis, itu namanya miopik. Miopik itu rabun jauh. Namun orang mikiran kadinya berarti mana teh boga penyakit rabun jauh gitu. Rabun jauh. Rabun miopik itu kalau dalam konteks bukan rabun ayam. Miopik itu kalau dalam konteks perencanaan itu disebutnya itu orang yang tidak visioner. Gitu. Jadi dia terlalu terjebak dalam jangka pendek. Dia tetap memandang ke depan, tapi pandangan ke depannya terbentur pada sesuatu karena kapasitas dia tidak bisa memandang jauh. Akhirnya jangkauan yang dia bisa lihat hanya pendek. Dan kalau kita berpikir tentang aktor, pemimpin politik, berarti jangkauan dia hanya 5 tahun. Yang kemudian, lah kan kalau kemudian tidak bisa segala macam, 5 tahun yang lagi berubah lagi. Yang kita butuhkan adalah sebuah landasan untuk take off. Sebuah landasan untuk take off. Dan landasan itu butuh orang-orang yang siap untuk diinjak. Butuh orang-orang yang siap berkorban untuk bikin landasan itu. Butuh orang-orang yang berdarah-darah. Generasi selanjutnya yang akan enak karena mereka tinggal naik dan kemudian take off gitu ya. Tapi yang akan jadi pejuangnya itu adalah yang membuat landasan itu, yang berdarah-darah itu. Dan saya pikir kita lah dari 4 generasi ini, Ustaz Rafi Amin kan generasi ke-1 ya. Ustaz Haris generasi kedua, saya generasi ketiga, si Ahmad Analitik Kene itu generasi ke-4 itu ya. Memang teman-teman 3 generasi kita itu ya. Memang ini krusial sekali teman-teman ini. Seharusnya 3 generasi tapi kita malah jadi 4 generasi ini. Jadi 4 generasi ini harus saling bahu-membahu untuk membuat garansi bahwa kemudian landasan untuk take off pesawat yang bernama Persatuan Islam ini terbangun dengan bagus, panjang, sehingga kemudian pesawatnya bisa betul-betul butuh jam ini banyak. Kalau pendek kan juga malah nanti tilalap pesawat terbang gitu. Kalau landasannya pendek gitu ya, landasannya itu pendek, pesawatnya gede gitu ya. Karena semakin kesini itu semakin gede jamiah basis itu, berat jamiah basis itu karena loba yang jadi bagian dari lembaga dan kemudian itu sport wae enak kudu yang jadi bagian tina persis nah PS gitu jadi itu sebetulnya secara organisasi jadi berat itu si ininya itu dia membawa bebannya itu padahal lebih enak itu akan ramping ya organisasi itu yang harus diperbanyak kan network tapi kita itu berat. Nah pesawat persis itu karena memang sudah 100 tahun udah gede dia membutuhkan landasan yang panjang. Jangan sampai landasan yang kita buat itu pendek. Masalahnya itu kalau landasannya pendek, pesawatnya gede, maka dia itu maju ke krusial sekali 100 tahun ini. Sekali lagi, kalau landasannya pendek, pesawatnya gede, dia maju ke dia. Akhirnya penumpangnya semua tewas. Mati. Nah, apa landasannya itu? Cermin landasan sebelum kemana-mana ya, sebelum nanti banyak ide segala macam yang kemudian nanti dalam wacana yang akan kita lihat. Seharusnya Agustus September ini wacana-wacana yang berkembang itu ke situ seharusnya tentang bagaimana itu ya. Nah kita lihat nanti selama Agustus September apa sebetulnya yang wacana berkembang dan itu menjadi sebuah pertanda. Apakah kita akan optimis atau tidak dalam menapaki 100 tahun ke depan itu? Nah gitu ya. Nah, tapi dasarnya itu adalah QAQD dan
rencana jihad dasarnya itu. Kalau bayangkan untuk konteks pergulatan politik nasional dan internasional momentum sekarang, kalau bayang, jadi dia sangat terbatas oleh konteks yang terjadi saat ini secara nasional dan internasional. Jadi bayang memang bisa kita ini kan dulu ya gitu. Tapi kalau yang konteks landasan adalah ini Qi'aqideh dan rencana jihad ini. Baik, saya masuk ke yang Qi'aqidehnya. Qi'aqideh konon asasi itu, konon dahili kan turunan dari konon asasi. Yang paling berat adalah konon asasi, dan muqaddimah terintegrasi dengan konon asasi itu. Ada terdiri dari muqaddimah konon asasi itu dan dilanjutkan kepada batang tubuh. Batang tubuhnya itu ada 13 bab dan ada 34 pasal. Saya sebutkan satu-satu dan kemudian tapi tidak akan ke teknisnya, hanya menyebutkan judul-judulnya saja karena saya pikir juga ini semua hanya ini. Nanti ada bagian-bagian tertentu yang akan kami tegaskan gitu ya. Wajah dan wijhah terjadi perdebatan untuk informasi saja. Ada juga yang ingin istilahnya itu visi dan misi menyesuaikan dengan keadaan keorganisasian sekarang, tapi mayoritas tetap anggota PP itu tetap yakin bahwa ini adalah identitas yang sebaiknya tidak diubah-ubah. Tapi kalau muqaddimah berubah. Terus terang muqaddimah berubah, tapi hanya urusan redaksi, substansinya tidak berubah. Jadi substansinya tidak berubah. Walaupun maksud tidak berubah adalah dari periode sebelumnya, dari yang kemarin itu. Jadi saya lihat muqaddimah ini kita bisa bagi gitu empat. Jadi kita punya 4 muqaddimah ya yang berbeda-beda, termasuk muqaddimah di era reformasi, dan itu kontribusi terbesar dari Ustaz Latif Muhtad ya. Sebelumnya adalah Ustaz Abdul Rahman, kontribusi Ustaz Abdul Rahman, dan sebelumnya lagi Ustaz Isa Ansori, dan sebelumnya lagi adalah Ustaz bukan apa yang paling awal itu Ustaz Panasir segala macamnya itu. Nah jadi ada 4 muqaddimah yang itu mencerminkan saya sangat apresiatif ketika orang membuat muqaddimah itu, berarti menunjukkan bahwa kemudian berani dan sanggup, menginginkan itu ya, itu ini, dan itu orangnya pasti akan jadi legenda. Makanya kemudian orang-orang ini kan semua legenda semua. Kita belum melihat legenda-legenda lagi setelah Pak Latif Muhtad ya. Mudah-mudahan saya hadis Muslim. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak amin. Nah, itu ya, yang pertama itu wajah dan wijhah tidak berubah. Nama, waktu dan kedudukan pasti tidak berubah. Asas dan tujuan pasti tidak berubah. Bentuk, sifat dan gerakan pasti tidak berubah. Lambang, semboyan dan bendera juga pasti tidak berubah. Hitoh jihad. Nah, ini ya. Hitoh jihad ini enggak, sebetulnya ini dari Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdul Rahman itu yang kemudian punya ide Persis itu harus punya hitoh jihad gitu. Terlepas dari debat itu harus ada diskusi tersendiri ya, konteksnya kenapa kemudian perdebatan antara konteks hitoh jihad. Tapi intinya ini sebetulnya penahbisan dari apa yang telah dirumuskan dulu oleh Ustaz Abdul Rahman, dan ini luar biasa sekali. Kalau kita membaca Ustaz Abdul Rahman tentang ini, luar biasa sekali ya. Yang bab ketiga adalah al-jamaah, jamaah dan imamah. Al-jamaah ideologi dari sejak dulu hingga hari ini gak pernah berubah. Karena namanya ideologi nggak mungkin berubah, yang mungkin terjadi adalah revisi. Saya tidak tahu apakah di Indonesia akan ada revisi atau tidak. Yang jelas ada revisi adalah komunisme dan kapitalisme direvisi ya. Kalau Persis kita tidak tahu akan direvisi atau tidak. Tapi jelas bukan berarti berubah, tetap fondasinya sama, hanya mungkin ada penyesuaian. Yang jelas ini belum berubah. Al-jamaah, jamaah, imamah, imaroh. Nah, ini kita menguatkan dari apa yang telah dilegitimasi oleh Ustaz Abdul Rahman, tentu dengan berbagai basis ininya ya. Jadi sistem di Persis dengan alasan bahwa kita itu adalah gerakan yang bukan sekuler, kita tidak memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama, antara urusannya. Jadi antara sistem keulamaan dengan sistem kepemimpinan politik itu tidak dipisahkan. Makanya di imamah imaroh itu
di Konum ini dilegitimasi dan dikuatkan, ditahbiskan sistem kepemimpinan tunggal di PSSI. Kalau istilah budaya kepemimpinan ini misalnya di ini ada tanggung renteng. Nah, jadi semuanya berpusat pada satu orang yang bernama bernama yang disebut sebagai ketua umum. Ingat, ketua umum itu bukan personal ya. Ketua umum itu lembaga. Dia itu lembaga. Hanya di kita lembaganya itu satu, yaitu ketua umum, karena dia itu sistem al-uzmah itu, jadi sistem kepemimpinan tunggal. Jadi ketua umum itu sesungguhnya di dalamnya itu ada derivasi lembaga-lembaga sistem kepemimpinan yang lain, yaitu sistem kepemimpinan ulama dengan sistem kepemimpinan politik. Makanya ketua umum itu jangan dilihat sebagai personal, tapi harus dilihat sebagai lembaga. Contoh analogi presiden. Presiden itu lembaga. Presiden itu, dia itu adalah kepala negara, dia itu adalah kepala pemerintahan, gitu presiden. Jangan dilihat ini. Makanya nanti ada protokoler yang berbeda, ada status yang berbeda ketika berhadapan dengan kalau pertanggungjawaban sebagai kepala pemerintahan, tapi ketika sedang mengkoordinir dia sebagai kepala negara. Nah gitu. Nanti harus dilihat konteksnya. Di kita di sini semuanya itu dibangun di sini ya. Ini saya ingin fair bahwa kami melegitimasi inilah yang terbaik bagi Persis saat ini, gitu. Karena kalau sebelum Ustaz Abdul Rahman kita menganut dua kamar, gitu, yaitu sistem kepemimpinan ulama dengan sistem kepemimpinan politik. Sistem ketua umum itu adalah kepala pemerintahan. Kalau kebijakan utama itu ada di sistem kepemimpinan ulama yang disebut dengan majelis ulama. Makanya kita pernah mendengar bahwa dulu majelis ulama punya hak veto itu, karena itu kepemimpinan tertingginya. Disebutnya itu sebagai ahlul hal wal aqd itu, yang kemudian berlaku seumur hidup itu. Berarti kalau dulu Persis menganut sistem dua kamar, gitu, sistem ininya itu. Tapi ini kemudian diubah karena kemudian kasus sejarahnya malah dikonflik, dan untuk meminimalisir konflik ini pilihan strategis, maka kemudian dibentuklah sistem kepemimpinan tunggal. Ini ada di bagian ketiga yaitu imamah mukarram. Dan ini akan bagi orang yang ngerti bakal banyak perdebatan ini di terus terang, anak belum pernah ikut muktamar Persis. Anak itu sekali muktamar 5, 2 kali muktamar pemuda. Jadi belum pernah alam, jadi saya tidak tahu perdebatan yang ada. Tapi anak berpikir, kalau ada yang kalau memperdebatkan ini berarti dia ngerti, dan dia kemudian mempunyai ide-ide tentang apa yang terbaik buat jamiah ini, gitu ya. Tapi kalau di kami demi kemaslahatan supaya kemudian Persis tidak pecah untuk keempat kalinya, ingat ya Persis pernah 3 kali pecah, supaya tidak pecah untuk keempat kalinya, maka kemudian sistemnya itu sistem kepemimpinan tunggal, sehingga kemudian semuanya itu menjadi lebih tertib. Sistem kepemimpinan tunggal yang dibutuhkan adalah bukan seorang birokrat, tapi yang dibutuhkan dalam sistem kepemimpinan tunggal adalah seorang solidarity maker, seorang tokoh yang bisa merangkul semua kalangan. Sistem kepemimpinan tunggal itu beda dengan tadi yang sifatnya bicameral itu. Kalau bicameral, ketua umum itu harus birokrat, atau kalau istilah anak sendiri harus teknokrat. Harus orang yang teknokrat yang kemudian dia mengerti birokrasi segala macamnya itu, menjalankan segala macamnya itu, dia bergerak sampai kemudian diberi warning aja gitu ya. Dia entah minta persetujuan dulu, gerak lah weh, dia diberi warning karena gitu ya. Itu orang yang sifatnya teknokrat itu gitu ya, dia geraknya dinamis segala macam, warning segala macamnya, jangan terlalu banyak. Padahal baru ini ya, dilewat saja lah karena kan sudah dibaca ya. Jadi nanti saya akan lanjut kepada ide yang kedua, yaitu Dewan Kehormatan Jamiah dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis. Ini dua hal yang baru yang belum ada sebelumnya. Ini perdebatannya adalah jika terjadi perselisihan antara daerah dengan pusat, dalam sistem yang lampau kan justru vonis itu disampaikan oleh pusat. Lah, bagaimana kalau daerah dengan pusat yang mempunyai masalahnya? Maka kita membentuk yang disebut dengan Dewan Kehormatan Jamiah. Ini yang kemudian nanti menetralisasi jika ada permasalahan seperti itu. Jadi ini menunjukkan pimpinan pusat pusatnya agak sedikit dipotong. Karena kemudian ada sebuah lembaga yang kemudian bisa menentukan lebih tinggi dari sini. Tapi lembaga ini ya
perwakilan dari semua aspek. Ini sebagai apa sih? Kalau di negara mas seperti Mahkamah Konstitusi yang dia itu kemudian menginikan ya. Yang kedua, nah ini kalau yang Dewan Kehormatan Jamiah itu sangat orang-orang yang ngerti hukum sebetulnya ya, hukum tata negara gitu ya. Saya sendiri agak diem aja ini ya. Nah, saya paling concern ini, saya mati-matian ini. Kang Haris juga mati-matian ini, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis. Ini kata kunci untuk 100 tahun ke depan. Nah, kata kuncinya mulai dari sini. Jadi SDM Persis harus betul-betul unggul, dan itu ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis. Jadi sebagai pusat, maka seluruh bagian dari Persis, tidak hanya Persisnya, seluruh bagian, karena dia sebut pusat, otonom, lembaga segala macam, akan dididik untuk dia menjadi SDM unggul. Jadi nanti ada tingkat lebih lanjut dari anggota ada tingkat lanjutnya gitu. Kalau dia sudah masuk terbina di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis ini, itu adalah kalau hal-hal yang lainnya menurut Ana akan relatif sama dengan sebelumnya. Ini yang kemudian akan, kalau itu di ACC, ini akan jadi wajah baru di keorganisasian kita, karena nanti kan ada apa istilahnya itu pusat, nanti akan ada dari daerah segala macam. Hanya yang agak sedikit dipisahkan dari sini adalah kaderisasi ulama. Memang kaderisasi ulama ada lagi sistem mekanisme tersendiri yang di luar ini. Tapi di luar kaderisasi ulama semuanya di sini. Kaderisasi pengusaha, kaderisasi politik, kaderisasi apa istilahnya itu ideologis. Leadershipnya itu ideologis, kepemimpinan sifatnya apa demokratis. Semuanya dididik di sini untuk kemudian 5 tahun yang ada ini betul-betul menjadi landasan. Baik, itu asasi. Sedikit aja Ustaz Zainal ya, karena akan masuk ke ini, yaitu rencana jihad. Jadi rencana jihad ini terdiri dari agak beda sekarang itu, apalagi awalnya kita mau bikin sistem perencanaan jihad, tapi itu diprotes karena jadi terlalu banyak yang dibahas katanya gitu ya, kalau ada sistem rencana jihadnya. Jadi akhirnya hanya ditambah yaitu muqaddimah. Yang kedua, pandangan dan nilai-nilai dasar persatuan Islam. Yang dulu masih sistemnya dipisah, Ustaz. Kalau dulu kan apa istilahnya itu rencana jihad ada di Konun, dan kemudian untuk konteks ininya dibikin yang disebut kalau dulu istilahnya manifest perjuangan. Nah, di sini dimasukkan di rencana jihad. Jadi diintegrasikan dia di rencana jihad. Namanya adalah pandangan dan nilai-nilai dasar persatuan Islam. Ini yang tidak akan berubah-ubah. Ini yang disebut dengan sesuatu yang menjadi ciri. Kalau ini berubah berarti pasti berubah. Karena ini yang jadi cirinya. Hal-hal yang lain selain ini boleh berubah, tapi yang ini tidak. Ini ada 4 nilai dasar persatuan Islam yang kemudian menjadi panduan kita. Ini filenya sudah dibagi ya, jadi tinggal dibaca di WA-nya masing-masing. Yang bagian ketiga adalah tantangan dan kelemahan. Di sini kita berdebat tentang tantangan dan kelemahan ini apa yang ada di tubuh Persis yang krusial, sehingga kemudian ini yang betul-betul jadi catatan kita. Ini kan tantangan dan ini adalah evaluasi kita terhadap ini. Misalnya tentang evaluasi di sistem ini ya, apa istilahnya itu kepemimpinan ya, atau sebelum kepemimpinan yang sifatnya teknokratis, kita masuk dulu kepemimpinan yang sifatnya berkurangnya jumlah para ulama. Nah, kita betul-betul harus khawatir. Kita sekarang membedakan antara ulama dengan ustadz ya. Ustadz mubalik memang bisa kita akui itu bisa bukan hanya sekedar bertahan, tapi naik ya, naik ininya itu. Tapi ulama hariwan ada kekhawatiran tersendiri ketika satu persatu meninggal itu. Kita bertanya, ini gantinya siapa? Ada nggak yang kemudian bisa makomnya sama seperti itu? Karena ulama tidak hanya cerdas, tapi juga ada akhlak segala macamnya itu ya, gitu. Jadi tentu kalau yang cerdas ditumbuh di anak muda kita banyak, saya lihat banyak. Tapi kemudian yang terintegrasi semuanya, ya kecerdasannya, ya akhlaknya segala macam, sehingga kata-kata dia itu betul-betul diturut oleh umat itu
kita masih miris. Apakah ada lagi orang seperti itu gitu ya. Nah, itu yang menjadi